Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat hidup di hari ini. Bertemu kembali dengan saya Bening Satria dalam program Kultum Jumat. Anak-anak, hari ini akan ada materi tentang cara berkomunikasi yang baik oleh Bapak Sunarko SPSI. Kalian simak materinya, kalian pahami materinya, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Untuk pagi hari ini nanti Pak Narko akan memberikan kalian tema tentang berkomunikasi yang baik. Mungkin yang selama ini sudah kalian lakukan atau sudah pernah kalian aplikasikan setiap hari ke teman-temannya. Tapi terkadang kalian kan masih terbawa oleh emosi atau kebiasaan kalian waktu SD kemarin. Nah, di sini nanti kita akan membenahi sedikit tentang cara kalian berkomunikasi dengan teman-teman kalian atau dengan bapak dan ibu guru. Nah, sebelum nanti kita menginjak ke materi, sebelumnya mari kita ice breaking sebentar. Oke anak-anak, setelah kalian menyanyikan lagu Caca Marica aku yang bercerita. Cerita ini mungkin nanti bisa menjadi inspirasi kalian. Di suatu hari ada sebuah keluarga yang bertujuan untuk ke rumah neneknya. Nah, pada pagi itu si ayah sudah memanasi sepeda motornya dan dua anak dan ibunya sudah keluar siap-siap duduk di sebelah sepeda motor si ayah. Setelah ayah memanasi sepeda motor, si anak sudah menaiki motor di belakang ayahnya dan si ibu siap-siap memakai helm. Setelah memakai helm, si ayah berkata kepada si ibu, "Bu, bensinnya ini tinggal sedikit ya, nanti kita beli bensin." Nah, tidak lama kemudian si ayah langsung menancapkan gas. Nah, setelah sudah jauh sekitar 20 km, si ayah sudah merasakan sesuatu yang tidak enak. Tidak enaknya kenapa? Loh, kok tumben ya si ibu kok biasanya banyak omong di sepeda, kok sekarang nggak ada suaranya. Dengan perlahan-lahan si ayah melihat dari kaca spion sebelah kiri, ingin melihat keadaan si ibu. Loh, dengan kagetnya si ayah, "Loh, ibunya di mana ya?" Dan bertanya ke si anak, "Nak, ibumu di mana?" "Loh, nggak tahu loh ya, ibu di mana?" Nah, ketika itu si ayah langsung berhenti dari sepeda motor.
Setelah itu ayah berpikir, loh, ibumu tadi di mana ya? Nah, si ibu di rumah itu menunggu dengan agak jengkel. Kenapa? Karena si ayah tadi katanya hanya beli bensin, tetapi kok sudah lama tidak sampai ke rumah. Nah, setelah itu si ayah bertanya lagi ke si anak, loh, ibumu berarti ketinggalan di rumah lah. Nah, seketika itu si ayah kembali lagi ke rumah lah. Itulah sedikit cerita dari Pak Narko, bahwasanya kalau kita berkomunikasi tidak sesuai, tidak baik, pasti kita nanti ada sesuatu yang agak jelek atau agak sesuatu yang kurang baik. Ini nanti Pak Narko akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi, cara orang untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain melalui lisan secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, kita menyampaikan komunikasi ke orang lain secara langsung, mungkin kita bisa ngomong pakai berbicara, pakai berbincang-bincang, itu secara langsung. Sementara yang tidak langsung itu nanti bisa kita memakai isyarat atau kita memakai alat telepon, alat komunikasi atau yang biasa kita pakai yaitu HP. Nah, dalam komunikasi ini nanti komunikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama verbal, yang kedua non verbal. Yang verbal adalah komunikasi secara langsung atau bertatap muka. Nah, ini sudah sering kita lakukan. Yang kedua adalah contoh yang kedua adalah berkomunikasi melalui telepon, ya. Atau yang biasa sering kita pakai adalah di WA. Nah, bagaimana cara komunikasi kita di WA? Nah, ini yang biasanya anak-anak masih kurang baik kata-katanya. Contoh hal yang kecil saja. Kalau kita komunikasi di HP, lah, kalian biasanya kalau memanggil nama teman kalian biasanya tidak memakai nama aslinya, biasanya pakai istilah sidul, simin atau siapa. Nah, itu komunikasi yang kurang baik. Atau kata-kata kalian di WA. Nah, biasanya mungkin karena bawaan kalian masih dari SD, komunikasi kalian di WA biasanya pakai kata-kata, maaf ya, kata-kata tiap hari, tidak sesuai dengan perkataan atau ucapan anak seusia kalian. Biasanya ada kata, maaf ya, kata kotor, biasanya itu sering keluar dari mulut kalian atau dari ketikan kalian pada saat di WA. Itu sudah sering dilihat oleh bapak dan ibu guru. Nah, lebih-lebih saat ini sekolah kita ini sekolah daring. Hampir tiap hari kalian mengirim tugas atau percakapan ke bapak ibu guru lah. Dari evaluasi bapak dan ibu guru itu masih banyak komunikasi kalian yang kurang baik. Nah, khususnya di WA lah. Itu salah satu contoh komunikasi yang verbal lah. Yang komunikasi yang non verbal adalah komunikasi yang mempergunakan isyarat. Nah, komunikasi ini sudah sering kalian lakukan. Biasanya kalau kalian mengutarakan sesuatu yang tidak kalian setujui, misalkan dari jauh kalian dipanggil ibu kalian, "Nak, tolong belikan ibu garam." "Mama, aku tidak mau." Nah, seperti itulah. Itu salah satu contoh komunikasi yang verbal. Yang lain, ekspresi wajah kalian. Biasanya kalau ada sesuatu yang menurut hati nurani kalian tidak kalian sukai, biasanya wajah kalian akan agak cemberut. Nah, itu contoh komunikasi non verbal. Nah, dari komunikasi ini, komunikasi verbal dan non verbal ini kalian harus bisa betul-betul menjaga, khususnya yang komunikasi verbal, anak-anak ya. Ini pesan dari bapak ibu guru yang lain, khusus kalian yang kelas 7, 8, dan 9. Nah, tolong untuk komunikasi yang verbal, khususnya pada saat kalian berbincang-bincang dengan teman kalian di WA maupun di status kalian, tolong komunikasi yang ini harus kalian perbaiki, kata-katanya, ketikannya, terus ucapannya. Jangan sampai ucapan yang kotor kalian masukkan di WA. Nah, mungkin cukup
Sekian dulu dari Pak Narko. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.